Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Nah, kali ini kita akan membahas soal cerita yang berhubungan dengan SPLTV, di mana soal ini biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ditonton dari awal hingga akhir agar paham apa yang Ibu sampaikan, dan selamat belajar. Soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Soal yang pertama. Harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 bolpen adalah 15.700. Harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah 9.200. Harga 4 pensil dan 3 bolpen adalah 11.000. Jika seorang siswa membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 bolpen, maka ia harus membayar uang sebesar. Oke, untuk menjawab soal cerita, langkah yang harus dikerjakan yaitu di sini jawab. Yang pertama, kita buat dulu pemisalan. Jadi langkah pertama, kita misal. Nah, untuk pemisalan dari variabel buku tulis, pensil, dan bolpen, kita akan membuat pemisalan. Di sini kita misalkan buku tulis itu dengan variabel X. Kemudian pensil kita misal dengan variabel Y. Kemudian bolpen kita misal dengan variabel X. Setelah diadakan pemisalan atau kita misalkan dari sebuah variabel, kemudian kalimat dari soal kita ubah menjadi kalimat matematika atau model matematika, MTK ya. Oke, tadi langkah pertama kita pemisalan, kemudian langkah kedua kita buat model matematika. Oke, model matematika bagaimana? Kita buat kalimat per kalimat. Di sini harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 bolpen adalah 15.700. Berarti kita ubah menjadi kalimat matematika yaitu buku tulis X berarti 3X ditambah 2 pensil berarti 2Y, 3 bolpen berarti 3Z. Itu seharga 15.700. Oke. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya, ada harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah 9.200. Berarti 2 buku berarti 2X ditambah 3Y ditambah Z-nya tidak ada, maka sama dengan 9.200. Kemudian kalimat berikutnya, harga 4 pensil dan 3 bolpen adalah 11.000. Maka 4 pensil 4Y ditambah 3 bolpen 3Z harganya 11.000. Nah, jika seorang siswa membeli 2 buku tulis, berarti ini yang ditanya. Yang ditanya, membeli 2 buku tulis, 1 pensil, berarti 2X ditambah Y ditambah Z, maka ia harus membayar uang sebesar itu yang ditanyakan. Berarti nanti kita akan mencari nilai X, Y, dan Z, kemudian kita masukkan ke pertanyaan 2X ditambah Y ditambah Z. Nah, jika sudah terbuat menjadi model matematika, maka kita akan menyelesaikan pertanyaan ini dengan cara yang kemarin, yaitu kita akan menyelesaikan dengan metode gabungan. Ya, ingat metode gabungan pertemuan sebelumnya. Nah, untuk metode gabungan di sini kita misalkan dulu ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, metode gabungan berarti menggabungkan antara metode eliminasi dan substitusi. Oke, pertama kita akan eliminasi dulu ya. Maka di sini kita akan eliminasi, kita pilih, kita akan mengeliminasi variabel apa? Di sini kita eliminasi variabel Z dulu ya, karena 3Z sudah sama. Ya, maka kita ambil eliminasi Z dari persamaan Z ada di persamaan 1 dan persamaan 3.
Oke, kita ambil persamaan 1 dan 3. Kita tulis 3x ditambah 2y ditambah 3z itu sama dengan 15.700. Persamaan 3 ada 4y ditambah 3z sama dengan 11.000. Di sini posisinya kita urutkan sesuai dengan variabel ya. X tidak ada, Y ada, Z ada pasangan. Maka kita eliminasi. Nah, di sini kita eliminasi variabel Z, berarti kita lihat di sini positif-positif. Positif-positif berarti dikurang. Tanda sama dikurang ya. Maka di sini kita kurang 3x dikurang 0, 3x. 2y dikurang 4y min 2y. Z-nya habis. 15.700 dikurang 11.000, 4.700. Kemudian di sini kita buat menjadi persamaan 4. Oke, lanjut. Sudah terbentuk X, variabel X dan variabel Y. Kita lihat dari persamaan 1, 2, 3 yang terbentuk menjadi variabel X dan Y adalah persamaan 2. Maka terjadilah SPLDV ya, terbentuklah SPLDV. SPLDV dari persamaan 2 dan 4. Variabelnya sama ya, X dan Y. Maka 2x ditambah 3y sama dengan 9.200. Kemudian variabel persamaan 4, 3x dikurang 2y sama dengan 4.700. Oke ya, ini tadi persamaan 2, kemudian ini persamaan 4. Nah, jika sudah terbentuk SPLDV, maka kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Pilih mau X atau Y. Nah, di sini kita akan eliminasi variabel Y saja ya. Maka di sini eliminasi variabel atau eliminasi Y dari persamaan 2 dan 4. Oke, berarti kita eliminasi. Tulis persamaannya 2x ditambah 3y sama dengan 9.200. Ini y. Kemudian 3x dikurang 2y sama dengan 4.700. Kita akan eliminasi y, maka kita akan samakan dulu koefisien dari variabel y. Di sini 3, di sini 2, maka kita kali terbalik ya. Di sini kita kali 2, di sini kita kali 3. Maka persamaan yang di atas semua kita kali 2. 2x dikali 2, 4x. 3y dikali 2, 6y. 9.200 dikali 2, 184.000 ya. Kemudian yang di bawah kita kali 3, 3x kali 3, 9x. Negatif 2y dikali 3, negatif 6y. 4.700 dikali 3, 141.000. Oke, di sini tandanya berbeda. Nah, kalau tandanya beda, tanda beda berarti ditambah. Oke, tambah ya. Maka di sini kita tambah. Nah, 4x ditambah 9x, 13x. Di sini habis. Kemudian 184.000 ditambah 141.000, 325.000. Oke, berarti di sini tinggal X sama dengan 325.000 dibagi dengan 3. Berapa jawabannya? 2.500. Oke, jika sudah ketemu salah satu variabel, maka tinggal disubstitusi. Oke. Kita punya variabel X, berarti kita akan substitusi, kita pilih mau taruh di persamaan 2 atau persamaan 4. Kita substitusi X ke persamaan, berapa kita pilih? 4 saja ya. Oke, berarti 3x dikurang 2y sama dengan 4.700. X-nya kita ubah dengan 2.500. Maka 3 dikali 2.500 dikurang 2y sama dengan 4.700. Kita kali 3 kali 2.500, 7.500. Dikurang 2y sama dengan 4.700. Negatif 2y-nya tetap, 7.500 kita pindahkan, berarti 4.700 dikurang 7.500. Maka negatif 2y tetap, 4.700 dikurang 7.500, negatif 2.800.
Maka Y-nya sama dengan negatif 2800 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif, maka tinggal 1400. Maka dapatlah variabel Y. Oke, jika sudah dapat variabel X, variabel Y, kita cari tinggal variabel Z. Variabel Z kita masukin ke persamaan yang mudah, yaitu 4Y tambah 3Z ya. Berarti substitusi Y, di sini Y dengan Z, Y ke persamaan mana nih? 3 ya. Oke, berarti persamaan 3, 4Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Kita ganti Y-nya dengan 1400. Oke, berarti 4 dikali 1400 ditambah 3Z sama dengan 11.000. Oke, 4 kali 1400, 5600 ditambah 3Z sama dengan 11.000. 3Z-nya tetap, 11.000 tetap, yang dipindahkan 5.600 menjadi negatif 5.600. Maka 3Z sama dengan 11.000 dikurang 15.600, 1.800 ya. Berarti Z-nya 1.800 dibagi 3, 5.400. 11.000 dikurang 5.600, 5.400. 5.400 kita bagi 3, maka Z-nya yang 1.800. Oke, jika sudah mendapatkan semua variabel X, Y, dan Z, kita balik lagi ke pertanyaan yang ditanya. Yang ditanya yaitu 2X ditambah Y ditambah Z berapa? Oke, berarti kita tinggal substitusi saja. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kita masukin. X-nya ketemu 2.500. Y-nya ketemu 1.400. Z-nya 1.800. Maka 2 dikali 2.500, 7.500. Ditambah 1.400 ditambah 1.800, 3.200. 7.500 ditambah 3.200, 10.700. Oke, gampang ya. Nah, jadi untuk membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 pulpen, ia harus membayar uang sebesar 11.700. Oke, kita masuk contoh yang kedua, yaitu jumlah 3 bilangan adalah 75. Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan pertamanya adalah, nah bagaimana kalau soal seperti ini? Sudah baca soalnya sudah bingung ya? Jangan bingung karena ini sebenarnya sangat mudah sekali. Karena pertanyaan hanya satu, yaitu bilangan pertama. Oke, untuk menjawab, langkah pertama masih sama. Kita buat pemisalan. Nah, misal ya. Kita misalkan dulu variabel. Di sini kalimatnya adalah jumlah 3 bilangan adalah 75. Jumlah 3 bilangan berarti ada 3 bilangan. Kita buat di sini misalkan bilangan pertama. 3 bilangan ya, berarti ada bilangan pertama, ada bilangan kedua, kemudian ada bilangan ketiga. Nah, berarti kita misalkan dulu bilangan pertama itu kita misalkan X, bilangan kedua kita misalkan Y, dan bilangan ketiga kita misalkan Z. Setelah kita misalkan, langkah kedua kita buat model matematika atau model MTK ya. Tadi langkah pertama kita misalkan, langkah kedua kita buat model matematika. Nah, buat model matematika itu dari kalimat per kalimat dari soal. Nah, kalau begini, jumlah 3 bilangan adalah 75. Jumlah berarti ditambah. 3 bilangan ada X, Y, dan Z. Maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan, di sini disebut 75. 75. Oke. Kemudian lihat kalimat berikutnya, bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Maka bilangan pertama, kata kunci ya, bilangan pertama berarti di sini bilangan pertama X, berarti X.
Nah, X itu sama dengan 5 lebihnya dari jumlah dua bilangan lain. Berarti 5 lebihnya berarti ditambah, 5 lebihnya ditambah jumlah dua bilangan lain. Bilangan lain apa selain X dengan Y? X selain X, berarti Y dengan Z. Jumlah dua bilangan lain, berarti Y ditambah Z. Nah, bilangan lainnya Y dan Z, jumlah berarti ditambah. Oke, kalimat berikutnya, bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah dua bilangan lain. Sama ya, berarti di sini bilangan kedua itu Y, maka Y sama dengan, bilangan kedua Y sama dengan 1/4 dari jumlah. Nah, 1/4 dari jumlah berarti ditambah dua bilangan lain. Bilangan lainnya di sini Y, maka bilangan yang lainnya X dengan Z. Jumlah dua bilangan lain, X ditambah Z. Nah, sudah terbentuk menjadi 3 persamaan. Pertanyaannya, bilangan pertamanya adalah, berarti yang ditanya, nah, bilangan pertama berarti yang ditanya adalah X. Oke, yang ditanya adalah X. Oke, selanjutnya, nah kita bentuk dulu persamaan 1, 2, dan 3, kita susun ya. Nah, di sini X tambah Y tambah Z sudah terbentuk, berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75, sudah terbentuk menjadi SPLTV ya. Kemudian X sama dengan 5 tambah Y tambah Z, itu belum, masih bercampuran ruas kiri X, di ruas kanan Y tambah Z, maka Y dengan Z kita opor ke kiri, maka X-nya tetap, Y-nya kita pindah menjadi negatif, Z-nya kita pindah menjadi negatif, 5-nya tetap. Oke, sudah 2 persamaan. Nah, bagaimana dengan persamaan yang ketiga? Nah, kita lihat di sini ada 1/4, maka kita kalikan dulu Y-nya dengan 4. Maka di sini menjadi 4Y sama dengan X tambah Z-nya tetap X ditambah Z. Kemudian baru kita susun deh. Yang X, Y, Z-nya kita opor ke kiri semua, maka X atau 4Y-nya kita pindahkan ya, maka X 4Y-nya pindah menjadi negatif 4Y, Z-nya tetap, maka di ruas salah satunya kosong, maka 0 ya. Maka di sini kita buat persamaan 1, di sini persamaan 2, dan di sini persamaan 3. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan itu adalah variabel X. Maka jangan kita eliminasi variabel X karena nanti akan mutar-mutar ya. Jadi kita eliminasi Y atau Z saja. Nah, lihat di sini yang sepertinya mudah adalah Z ya, karena di sini 114, di sini 111 semua. Semuanya sudah sama. Dan X yang ditanya. Maka kita di sini akan eliminasi variabel Z ke persamaan, kita pilih 1 dan 2 saja. Oke, kita ambil persamaan satunya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75. Kemudian X dikurang Y dikurang Z sama dengan 5. Oke, kita akan eliminasi Z, maka di sini tandanya berbeda. Kalau beda berarti ditambah. Ya. Maka di sini ditambah. X ditambah X, 2X. Nah, di sini Y ditambah habis, di sini juga habis. Wow, ternyata tinggal 75 ditambah 5, 80. Nah, tersisalah hanya variabel X saja, maka 80 dibagi 2, maka X sama dengan 40. Nah, ternyata sangat mudah sekali. Yang ditanyakan adalah X dan ketemulah dia langsung variabel X. Berarti kita tinggal buat kesimpulan tadi pertanyaannya, yaitu bilangan pertamanya adalah, maka jadi bilangan pertamanya adalah 40. Selesai. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ya, soal ketiga yaitu diketahui Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Diketahui juga bahwa Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Nah, jika umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, maka jumlah umur Deksa dan Firda adalah... Oke, untuk menjawab soal berikutnya, jawab di sini sama langkahnya ya.
Yang pertama kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan variabel ya. Kita ambil kalimat per kalimat. Oke, dilihat di sini kata kuncinya ada nama orang. Maka kita buat di sini ada Elisa, ada Dexa, ada Firda. Maka kita misalkan nama-nama ini ya. Maka kita misalkan Dexa itu X. Nah, terus ada Elisa itu Y. Kemudian ada Firda itu kita misalkan Z. Oke, jika sudah misalkan, lanjut kita buat model matematikanya. Model MTK. Nah, kayaknya tinggal. Oke, model MTK. Untuk membuat model matematikanya, kita ubah kalimat per kalimatnya ya. Oke, kita lihat kalimat yang pertama. Diketahui Dexa 4 tahun lebih tua dari Elisa. Maka kita buat di sini Dexa berarti X ya. Dexa X sama dengan 4 tahun lebih tua dari Elisa. Berarti 4 ditambah Elisanya Y. Nah, 4 tahun lebih tua ya. Berarti misalkan kalau Elisa nih umurnya 20, maka kita tambah 4, itulah umur Dexa. Berarti Dexa 24 gitu ya, misal. Nah, kita lihat kalimat kedua. Diketahui juga bahwa Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. Di sini Elisa. Elisa adalah Y, berarti Y sama dengan 3 tahun lebih tua dari Firda. Berarti 3 ditambah Firdanya berapa? Z. Nah, misalkan kalau Firdanya 20, maka Y-nya tadi Elisa berarti 2 tambah 3, 23 umur Elisa, misal ya. Oke, kita lanjut kalimat berikutnya. Jika umur Dexa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, berarti kan jika X ditambah Y ditambah Z sama dengan 58. Ini umur Dexa, umur Elisa, umur Firda. Jumlahnya adalah 58 tahun. Nah, kita lihat pertanyaannya. Maka jumlah umur Dexa dan Firda adalah. Nah, yang ditanya adalah umur Dexa dan Firda. Jumlah Dexa dan Firda. Dexa X, Firda Z. Berarti yang ditanya X ditambah Z. Jumlah ya, berarti ditambah. Nah, kita susun dulu menjadi SPLTV. Berarti kita kelompokkan yang variabel di ruas kiri, yang bukan variabel di ruas kanan. Oke, untuk yang pertama berarti X-nya tetap, Y-nya pindah menjadi min Y, 4-nya tetap. Untuk persamaan kedua, Y-nya tetap, Z-nya pindah jadi negatif, 3-nya tetap. Untuk persamaan ketiga sudah sesuai ya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 58. Nah, di sini kita beri nama. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Oke, jika sudah menjadi SPLTV, kita eliminasi langkah pertamanya, eliminasi. Kita pilih mau eliminasi variabel X, Y, atau Z. Nah, di sini yang mudah kita ambil Z ya, karena Z ketiga-tiganya ada. Kita ambil eliminasi Z dari persamaan, kita ambil persamaan ini ya, 3 dan 2. Oke, kita ambil persamaan 3, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 58. Yang kedua, Y dikurang Z sama dengan 3. Oke, di sini kita variabel Z, maka lihat tanda. Tandanya beda, berarti ditambah. Oke ya, ditambah. Oke ya, X ditambah 0 ya X. Ya, X. Y ditambah Y, 2Y. Z, habis 58 ditambah 3, 61. Oke, ketemulah ini kita buat persamaan 4. Oke, kita lihat di sini ada tertinggal variabel X dengan Y. Di sini juga ada tertinggal X dengan Y, maka terbentuklah SPLDV dari persamaan 4 dan 1. Nah, SPLDV-nya apa? 4 yaitu X ditambah 2Y sama dengan 61. Kemudian X dengan Y, X dikurang Y sama dengan 4. Oke, tadi ini adalah persamaan 4. Ini persamaan 1. Oke, kita pilih lagi eliminasi salah satu variabel mau X atau Y. Lihat di sini koefisiennya udah sama yaitu X ya, maka kita tinggal di sini tandanya X positif-positif, maka
tanda sama dikurang. Maka di sini kita kurang. X dikurang X habis. 2Y dikurang Y, 3Y. 61 dikurang 4, 58. Berarti Y sama dengan 57, sorry. 57, maka 57 dibagi 3, maka Y sama dengan 19. Oke, ketemu salah satu variabel. Oke, jika sudah bertemu salah satu variabel, maka selanjutnya tinggal disubstitusi. Oke, kita substitusi Y ke persamaan. Kita mau cari X atau Z, maka persamaan 1. Persamaan 1 adalah X dikurang Y sama dengan 4, maka kita masukin Y-nya 19. X dikurang 19 sama dengan 4, berarti X sama dengan 4 ditambah 19. X sama dengan 23. Oke, ketemu lagi variabelnya. Lanjut, kita taruh di sini ya. Maka substitusi selanjutnya, substitusi X sama dengan 23 ke persamaan, kita mau nyari X, Y, Z, berarti persamaan 2. Maka kita tulis persamaan kedua, yaitu Y dikurang Z sama dengan 3. Y-nya 19, Z-nya ditanya. Min Z tetap, 3, 19 pindah, negatif 19. Negatif Z sama dengan 3 dikurang 19, negatif 16. Maka Z-nya positif 16. Oke, ketemulah ketiga variabel. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Yang ditanya adalah X ditambah Z sama dengan. Maka X ditambah Z sama dengan, X-nya kita masukin 23, Z-nya 16. Maka sama dengan 39. Jadi jumlah umur Deksa dan Firda adalah 39. Oke, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.